Bismillahirrahmanirrahim. Maupun di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan siang hari ini guru kita akan menyampaikan kajian untuk tausiah dengan tema yaitu membangun keluarga ekonomi Islam. Kita menamakan majelis ini, mari bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kami Ustaz Anto Aprianto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu jemaah salat zuhur Masjid An-Namal Menara BP Suspek yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ba'da tahmid dan sholawat, mari kita bersyukur kepada Allah. Dan alhamdulillah dengan izinnya kita bisa bermuajah di rumah Allah ini dalam rangka mengisi waktu istirahat kita dengan insyaallah mendapatkan ridha Allah melalui duduk di majelis ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang diangkat pada kesempatan kajian zuhur kali ini sebetulnya berat, tapi memang harus dipaksakan untuk disampaikan, ya. Kenapa saya harus sampaikan berat, Bapak Ibu sekalian? Hari ini dakwah yang berat ternyata adalah dakwah bukan hanya menyampaikan tentang misalnya hukumnya, tapi juga tentang bagaimana meluruskan ekonominya umat Islam. Islam itu punya aturan sendiri dalam segala lini kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Nah, hal yang paling berat adalah meluruskan kembali aturan-aturan ekonomi kita ini agar tidak bertabrakan dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Jujur, ini berat sekali. Karena kita rata-rata banyak berhubungan dengan ekonomi ribawi, ekonomi yang justru memang banyak pertentangannya dengan aturan Islam. Dan uniknya memang di Indonesia ini dibungkus dengan satu istilah yang kita terpaksa harus mengikuti. Kita menyebut dengan istilah ekonomi konvensional sebagai kebalikan dari ekonomi Islam. Konvensional itu kalau kita melihat dari bahasa, maka berasal dari kata konvensi, artinya kesepakatan. Pertanyaannya, sejak kapan umat Islam bersepakat, khususnya di Indonesia, menerapkan sistem ekonomi yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya? Itu masalah. Jauh sebelum itu, kita dipaksa juga menyebut sesuatu yang Allah telah terang-terangan haramkan dengan sesuatu yang indah, bunga. Padahal sudah jelas riba itu adalah sesuatu yang termasuk dari 7 tingkatan dosa besar, ya. Dan Allah di awal-awal Al-Quran surat Al-Baqarah menyampaikan tentang aturan riba tersebut, ya. Dan ini agak berat jemaah sekali. Sebab apa? Rasulullah SAW saja sudah menegaskan manusia akhir zaman itu akan sulit, ya, untuk berlepas diri dari riba. Kalaupun tidak memakannya, kata Rasulullah, fa'ilam yaqulu, ya, kalaupun dia tidak memakannya, maka ia akan terkena asapnya. Kalau kata Ibnu Isa, ia akan terkena debunya.
Dan hari ini itu yang tiap hari kita temui, debu-debu riba yang mengapa kemudian guru kita para ulama mengingatkan kita untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, agar rezeki yang kita bawa, nafkah yang kita bawa ke rumah itu bersih dari debu-debu riba. Maka jemaah sekalian, saya kadang heran dengan fenomena hijrah ya. Hari ini kita cukup bersyukur banyak sekali komunitas kajian hijrah, tapi belum sampai pada tataran hijrah ekonomi. Karena untuk sampai ke sana memang luar biasa effortnya. Ya. Di antara kita mungkin banyak yang punya cicilan. Tidak ada masalah dengan cicilan, Pak. Tidak ada yang mengharamkan pinjaman, tidak ada yang mengharamkan cicilan. Yang jadi problem adalah akadnya. Adakah unsur bunga di sana? Tadi yang sudah saya sampaikan, bunga ini istilah yang dipaksakan kepada sesuatu yang entah siapa yang memulainya di Republik ini menamakan rente dengan istilah baru bernama bunga. Dulu kalau saya baca referensi tahun 50-60-an itu masih ya, para aktivis Islam, guru-guru kita menulis di buku-buku mereka rente. Tiba-tiba kemudian jadi bunga. Asosiasi dalam benak kita ketika menyebut atau mendengar bunga kan pasti yang indah-indah, Bapak Ibu. Ya, warnanya bagus-bagus, bentuknya indah, luas. Itu untuk membungkus sesuatu yang diharamkan Allah. Bayangkan. Dan kita sampai hari ini tidak memprotes siapa ini pelaku ini. Dan dia alhamdulillah telah di hadapan Allah akan bertanggung jawab paling besar. Ya, membodohi, memaksa umat Islam Indonesia menyebut sesuatu yang Allah benci dengan sesuatu yang bagus bernama bunga. Ya. Padahal jelas ya, kalau rente di bahasa Melayu sudah rente saja, pelakunya sebut rente. Dalam bahasa Arab namanya riba. Itu nggak ada lagi padanan kata lain. Maka di surat Al-Baqarah dan ayat-ayat yang lainnya Allah mengatakan kata riba, menggunakan kata riba, tidak menggunakan yang lain. Dan ayat tersebut bukan ayat mutasyabihat. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 275 ada penggalan ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya kan? Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sudah. Semua ulama sepakat, mufasir semua tafsir Al-Quran tidak ada yang beda tafsir. Semuanya sepakat bahwa riba haram. Tapi itulah lagi-lagi ternyata menjadi salah satu ujian terberat manusia akhir zaman seperti itu, berurusan dengan riba. Nah, dilarangnya jemaah sekalian, ini itu dibawa oleh kita sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai bapak ke rumah, jadi nafkah. Dan apa dampaknya? Para ulama mengatakan setiap hal yang haram yang kita nafkahkan kepada keluarga kita, maka akan membuat kita sulit untuk mendidik mereka. Jadi kalau kita punya istri sering misalnya mendebat suami, sering membangkang apalagi anak, coba kita introspeksi bersama-sama, jangan-jangan masih ada kan harta-harta yang haram yang kita bawa ke rumah. Ini yang repot, Pak. Ini bisa mengancam eksistensi seseorang dalam karirnya. Ya, yang tiba-tiba yang awalnya dia punya jabatan mentereng bagus, tiba-tiba kena ayat ini galau segala-galanya, Bapak Ibu sekalian. Ya, fenomena ada komunitas namanya X-Bank. Itu adalah ya karena memahami ayat ini, dan itu gerakan nasional yang dahsyat, Bapak Ibu sekalian. Tatkala menemukan ayat ini, sementara ia hari-hari, ya kan, setiap hari urusannya berkaitan dengan riba, dan ini sudah jadi pekerjaan matanya, berat kan? Gimana coba? Melepas, belum punya yang baru pekerjaan. Kalau cari yang baru mulai dari nol. Sementara kita ketemu ayat Allah baru, Masya Allah. Ini benar. Maka memang kita perlu banyak untuk duduk bersama orang-orang soleh, guru-guru kita yang bisa memberikan solusi. Tatkala kita menemukan ujian seperti ini, tentu Allah juga tidak saklek, Bapak Ibu sekalian. Ada tahapan sebagaimana dokter menyarankan,
ini dulu. Insya Allah kalau niatnya memang karena ingin hijrah, ya, mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, tentu insya Allah ada solusi. Dan tidak juga saya menganjurkan untuk langsung, ya, ibaratnya amputasi, potong, langsung kompas. Ya kalau memang sudah sampai situ Pak, derajat keimanan kita, monggo, jangan masalah. Tapi tatkala kita memang masih banyak pertimbangan, yuk insya Allah kita banyak punya instrumen, fitur yang kita bisa pakai di dalam Islam. Tentu istighfar, tentu bertanya, tentu minta pendampingan dari guru-guru kita untuk bisa perlahan-lahan bisa mendapatkan ketenangan dan solusi terbaik. Jadi insya Allah dalam kajian kita kali ini tidak bermaksud untuk menghakimi kita, tapi ini memang berat Bapak Ibu sekalian, ya. Pengalaman saya berdakwah hampir 10 tahun ini di bidang ekonomi Islam, saya rasakan itu tantangannya berat. Mulai dari jemaah satu persatu mundur teratur karena berat gitu. Ya, saya dicap tukang menghukumi seseorang yang pekerjaannya haram dan juga berdosa, padahal yang saya sampaikan hanyalah ayat-ayat Allah yang hari ini sering dihindari oleh kita. Padahal bisa jadi ini yang menjadi yang penghalang selama ini, mungkin hal-hal yang Allah ridha. Ya, berat. Belum lagi memang di inteli, ya kan. Tatkala kami, ya, para aktivis ekonomi Islam menyampaikan gagasan membangun Indonesia tanpa pajak, kan bagus ya. Karena di Islam instrumennya bukan hanya pajak. Contoh G-Swap saja di ekonomi makro Islam itu jadi satu hal yang luar biasa. Negara juga sudah mengakui potensinya besar Pak di Indonesia. Tapi untuk sampai ke undang-undang, nah ini kan problem. Belum berani kita. Ya, kita cuma minta umat Islam Indonesia boleh ya Pak memilih membayar zakat pengganti pajak yang besarannya mungkin sama, nggak ada masalah. Tapi kami ridho, bahkan kami lebihkan kalau itu adalah zakat infak sedekah untuk pembangunan negeri kami. Masya Allah kan. Tapi kalau pajak saya tanya Pak, siapa yang ridho bayar pajak? Dengan fakta dan kenyataan yang terjadi, ya banyak sekali diselewengkan oleh oknum-oknum di dalam, ya. Jadi Allah memang berat hari ini, ya. Jadi ingat perkataannya Allah yarham Dr. Muhammad Nasir, Perdana Menteri pertama Indonesia, guru bangsa, seorang ulama besar Indonesia. Buya Muhammad Nasir pernah mengatakan, kalau umat Islam beribadah maka akan dibiarkan, ya, tanpa ada yang ngurusin. Kalau cuma ngurusin ibadah saja. Tapi kalau sudah mulai mengurusi ekonomi maka akan diawasi. Apalagi kalau sudah mengurusi politik maka akan dicabut seakar-akarnya. Agaknya perkataan itu masih relevan sampai hari ini. Jadi kita dibiarkan diingat-ingat untuk mengurusin ibadah mahdoh saja. Padahal muamalah kita itu berantakan asli Bang. Ya. Padahal mungkin kalau kita yang pakai doa iftitah, ya, Allah berkabira rupanya, sampai kita ketemu ayat Al-Quran yang jadi bacaan sholat di iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pertanyaan jawabannya berat itu Pak. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Tapi dalam tataran ekonomi kita nggak menerapkan ekonominya Allah. Ini jamaah sekalian. Jadi pengantar, saya ingin membuka dulu wawasan kita. Yuk sama-sama kita mulai berkenalan dengan satu hal yang sebelum ke bab siasa, bab politik, bab ekonomi dulu deh Pak, bab muamalah. Yang rasa-rasanya kalau kita belajar fikih nggak nyampe-nyampe ke situ Pak. Fikih ibadah terus. Habis ibadah kan muamalah tuh. Nah itu Pak, di situ aja udah keren tuh. Kalau udah orang bisa bertahan tentang 16 transaksi terlarang dalam kehidupan sehari-hari, itu babnya juga bisa geleng-geleng kepala kita Pak. Mengerjakan gimana caranya nggak berurusan sama ini. Ya. Dan ini, ya itu tadi. Ya. Satu hal yang hari ini dianggap biasa, dianggap lumrah oleh umat Islam Indonesia, padahal ya belum ada revisi, belum ada nasih mansuh di dalam ayat Al-Quran untuk mengatakan satu saja dari 16 itu riba misalnya, itu menjadi tidak haram.
Sekalipun banyak hari ini entah karena motivasi apa, banyak ya guru-guru kita Ustaz yang menyampaikan pandangannya sendiri tentang riba ya tanpa berdasarkan dalil. Ya itu terserah nanti pertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut ketentuan legal, Majelis Ulama Indonesia Pusat belum mencabut fatwanya. Ya. Tahun 2004 nomor 1 fatwa komisi fatwanya masih mengatakan bahwa bunga adalah haram. Selesai Pak. Sampai hari ini belum ada revisi. Alhamdulillah. Ya. Artinya kalau kita menyerahkan urusan agama kita kepada guru-guru kita yang duduk di Majelis Ulama Indonesia, itu sudah final. Apapun, maka nah ini sesuatu yang masih haram ada solusinya, syariatkan kan. Bagaimana yang masih konvensional tadi bisa menjadi syariat agar bisa digunakan, bisa dipakai oleh umat Islam Indonesia. Itu kan solusinya sebetulnya. Dan itu tidak susah kalau mau pakai aturan. Cuma kan entah kenapa masih banyak orang yang bertahan dengan hidup di atas riba. Ya. Kan singkatannya konon ngeri banget gitu. Ya, riba ngeri banget dan itu dahsyat Pak. Ya, sekalipun memang kita akan dapat gaji besar, jabatan tinggi mentereng, ya kan, harta yang berlimpah, tapi yakinlah ya itu istidraj yang suatu ketika kalau sudah saatnya Allah bisa saja kemudian menurunkan ya ujung dari perbuatan istidraj itu. Alhamdulillah. Maka jemaah sekalian, kita bersyukur hari ini mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, membuka hati kita, membiarkan hidayah masuk ya ke dalam hati kita sehingga kita insyaallah mau menerima kebenaran Islam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Satu doa yang Allah ajarkan di dalam satu episode Al-Baqarah 30 sampai 34 ya. Itu peristiwa bagaimana kemudian iblis membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya doa ini di 32, ya Allah mengajarkan kepada Nabi Adam dengan doa, meminta kepada Allah diberikan kemudahan menerima pelajaran tentang hal-hal yang belum diketahui. Ya, doa yang menjadi kadar seorang muslim begitu sangat tawadhu. Sekalipun ia sudah berilmu, tapi doa ini ia terus sampaikan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya, hamba hanyalah makhluk kecil, dhaif, lemah, enggak punya apa-apa, enggak bisa apa. Maka kalau ada kebenaran, ya, berikan kemudahan untuk hamba bisa menerima dan menjalankannya. Ya, maka jemaah sekalian, ketika kita membahas tentang membangun keluarga ekonomi Islam, maka hal yang pertama menjadi tolak ukur adalah pada imamnya, ya, pada kepala keluarga, pada laki-laki. Ya, laki-laki baik sebelum menikah maupun setelah menikah, ia punya aturan yang baku. Bagaimana ia menjaga diri. Mari kalau kita simak surat At-Tahrim ayat 6 itu sudah menjadi kata kunci. Ya. Bagaimana Allah mengingatkan kita tentang menjaga diri dari sesuatu yang Allah sangat benci. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri. Baru lanjutannya, wa ahlikum nar, dan keluargamu dari api neraka. Secara eksplisit ayat ini Allah tujukan kepada para laki-laki sebagai seorang imam, sebagai seorang bapak, sebagai kepala keluarga dan tulang punggung. Mungkin ada di antara kita yang belum menikah karena masih punya tanggungan orang tua dan kakak adik perempuannya. Nah ini anfusa, jagalah diri. Wa ahlikum, dan keluargamu nar, dari api neraka. Yang lanjutannya ini mengerikan, Allah jelaskan ya, wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu ya. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, jadi
Di dalam ayat ini mengingatkan, wahai laki-laki, wahai para suami, para bapak dan tulang punggung keluarga, jagalah diri, jagalah keluarga dari api neraka, agar jangan sampai ada nafkah, ada harta, ada rizki yang dibawa ke rumah dan itu statusnya haram. Memang tidak haram misalnya, tapi tengah-tengah antara halal dan haram, itu namanya syubhat. Dan para ulama sepakat cenderung syubhat itu lebih kepada yang haram. Ya, syubhat itu kan tidak jelas. Kalau dibilang warnanya, dia antara hitam dan putih, berarti abu-abu. Dan abu-abu tentu sudah berubah warnanya jadi putih. Maka secara logika kenapa para ulama menyatakan syubhat lebih dekat kepada keharaman, karena putihnya sudah hilang, sudah mulai bergeser, agak demak gitu ya, dan lama-lama bisa menghitam. Itu seperti hati kita yang tadinya bersih suci, kalau dibiarkan terus menerus itu, dibiarkan dosa kita lakukan, maka hati itu akan menjadi hitam. Noktah-noktah yang tadinya cuma setitik demi setitik, itu lama-lama bisa menghitam legam. Dan kalau sudah hitam legam begitu, di awal-awal surat Al-Baqarah kita sudah baca, yang kita takutkan adalah ketika Allah mengunci hati itu. Betul yang benar. Hati dikunci, kebenaran tidak akan masuk. Siapapun yang akan menyampaikan kebenaran, sekalipun misalnya Rasulullah hadir dalam mimpinya, itu tidak bisa diterima, karena hatinya sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang benar. Maka jemaah sekalian, dari ayat ini kita mulai harus mencari atau menganalisis kira-kira harta kita selama ini halal atau haram. Insyaallah halal kalau memang tidak berkaitan dengan unsur-unsur yang tadi diharam. Tak kalau masih ada yang haram, kita cari apa sih? Oh, ini berarti harus dikeluarkan kan sedekahnya, atau ya kan dicarikan solusi. Ini memang tiap orang pasti punya kasus yang berbeda. Dan itulah kenapa kadang-kadang kita harus memang konsultasi, barangkali kalau masih ada yang ragu dengan status dari harta. Tapi jemaah sekalian, pada umumnya yang penting kita paham tentang akad, paham tentang fikih muamalah dasar. Yang penting tadi, kalau saya mengelompokkan hal-hal yang biasa terjadi sehari-hari sekitar 16 transaksi tadi. Ya, 16 transaksi ini bukan cuma riba, ada maisir, ada gharar, ya, ada riswah. Ya. Kalau suap-suapan suami istri, oh itu mah dianjurkan Pak, wajib hukum. Tapi kalau suap-suapan dengan oknum, ya, ini kan jelas ya, dalam istilah KPK namanya gratifikasi, dan itu sangat-sangat merusak tatanan kehidupan bangsa kita hari ini. Kalau masih ada segala pengurusan administrasi publik yang harusnya itu tidak berbayar, tidak berbiaya, tapi masih, maka ini kaitannya adalah riswah. Dan riswah itu hadisnya jelas, ar-rashi wal murtashi finnar. Kata Rasulullah, yang menyuap dan disuap dua-duanya di neraka. Ini yang berat. Sama seperti tadi, man nabata lahmuhu minasukti farnaru Allah. Siapa saja yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, maka kata Rasulullah neraka lebih tepat. Ini yang kita takutin. Itu kalau masuk ke anak kita, menjadi darah daging anak kita, itu sulit pasti diajakin sholat susah, diajakin ngaji, apalagi suruh nutup aurat, masya Allah. Ini yang berat. Tatkala kita bukan cuma punya anak perempuan dewasa ini yang berat mendidik, punya anak laki-laki sama. Ya. Dan itu menjadi satu tekanan batin untuk orang tua hari ini yang merasa, ya Allah, hamba sudah berusaha untuk jadi hamba-Mu yang soleh, yang taat, tapi ketika ke rumah bukan menjadi qurrata a'yun, malah menjadi beban baru. Gimana caranya ini anak? Ya, sholat subuhnya susah dibangun, ya kan, malah ngajak berantem, rasa-rasanya pengen emosi, padahal tapi ini adalah amanah Pak, nggak bisa kita maafkan. Kalau zaman 90-an masih mungkin kita menggunakan kekerasan dalam mendidik Pak. Nggak ada yang komplain hari ini atas nama hak asasi manusia. Bisa dipenjarain Pak kita orang tuanya. Ya. Dan polisi anehnya bisa nerima Pak pengaduan anak yang dikerasin oleh orang tuanya, kan unik gitu. Gimana Pak ceritanya Pak? Ini kalau dilihat dari latar belakangnya kan ada apa namanya, ada latar belakangnya. Kenapa sih bapak memukul anaknya? Jadi
Nggak bisa kalau memang itu tanpa, ya kan? Kalau ada alasan syar'inya tentu harusnya pengecualian. Ini enggak, pokoknya setiap pengaduan itu dan buktinya jelas di visum KDRT, orang tuanya bisa masuk ke penjara. Kan jadi lucu, gimana ceritanya Pak? Orang tua yang ingin mendudukkan, ya kalau kasus guru udah nggak usah diomongin. Hari ini jadi guru, jadi dosen berat Pak. Karena nggak boleh meluruskan dengan sesuatu yang tegas, bukan keras, yang tegas gitu. Dianggapnya ini kekerasan. Dan sampai sekarang kan masih ada kasus-kasus yang malah makin panjang ceritanya. Para pejabat yang membantu mendudukkan persoalan ini malah satu persatu itu juga dapat pemecatan ya, mutasi dan seterusnya. Ya Allah, waliyahumillah. Jadi hari ini kalau kita mau telusuri itulah Pak, kenapa? Karena kita satu yang tanpa kita sadari menyepelekan ekonomi. Dulu Pak, saya percaya bahwa pendidikan bisa merubah. Tapi ternyata karena S1 saya tarbiyah pendidikan Islam. Tapi tatkala saya terjerumus dalam ekonomi Islam, fikih muamalah S2 dan S3, saya baru menyadari ternyata ada yang kurang Pak. Pendidikan itu belum bisa merubah sesuatu tanpa didasari dulu dengan ekonomi Islam. Jadi yang harus merubah pertama harus ekonomi Islamnya dulu Pak. Urusan perutnya dulu. Perutnya tenang, kenyang Pak, otaknya lancar. Jadi Pak, hari ini banyak orang yang bisa duduk di majelis ilmu karena masih ngurusin perutnya. Betapa banyak yang hari ini alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu masih bisa bertahan habis sholat zuhur mendengarkan tausiah, sama-sama ya mendengarkan kajian Islam, duduk di majelis ilmu. Tapi ada yang mungkin urusannya perut, baik perut beneran perut ya karena lapar, atau yang kedua karena masih berjibaku dengan urusan dunia. Kalau itu terus diikutin sampai kapan? Ada undangan Pak, ada kajian di masjid, maaf Pak saya baru pulang. Pak, ada kuliah subuh, aduh Pak saya istirahat Pak, capek. Terus saya begini Pak, sampai kapan gitu? Kalau urusan perut yang jadi kata kunci. Maka tadi saya bilang ekonomi Islam ini perlu Pak kita selesaikan dulu, biar perut kita nyaman, biar tahu bagaimana mendudukkan dan mengelola perut sehingga kita bisa mulai mendudukkan hawa nafsu kita, ego kita, otak kita, akal kita supaya sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Ini maka ketika saya mempelajari bagaimana dulu dakwah Rasulullah bisa berhasil di Madinah, ternyata berkesinambungan Pak. Pertama adalah dakwah tauhid dengan masjid sebagai pusat peradaban. Ketika Masjid Nabawi sudah didirikan, sudah makmur, maka hal kedua yang Rasulullah lakukan adalah membangun pusat ekonomi. Pasar Manakhah yang kita hari ini kenal sebagai Pasar Madinah adalah bukti bagaimana Rasulullah membuat strategi. Urusan perutnya harus selesai tanpa ada yang mendominasi dari kaum-kaum kufar, baik Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya. Maka Rasulullah tidak masuk ke pasar Yahudi, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah membangun pasar baru yang itu dibikin SOP-nya, dibikin fit and proper test, bayangin. Jadi kalau mau jadi pedagang di pasar Madinah itu harus lulus dulu fikih muamalah. Minimal bab riba dia tahu lah. Bayangin, sampai segitunya Pak. Maka tidak mengherankan zaman Rasulullah profesi yang disebut adalah pedagang. Kita belum pernah menemukan dalam hadis ada profesi lain disebut Rasulullah bisa masuk surga selain pedagang. At-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyin wa siddiqin wa sholihin. Pedagang yang jujur dan amanah maka akan bersama para nabi, orang-orang saleh dan orang-orang yang benar. Itu Pak, pedagang. Kalau di Indonesia hari ini berkembang istilahnya pedagang terlalu cetek ya. Wah, jadinya niagawan, pengusaha, businessman, entrepreneur, sama Pak, dagang-dagang juga. Jadi kalau nggak barang ya jasa kan. Tapi ya sama. Itu ternyata untuk jadi tata untuk sampai di tataran pedagang tadi Pak, itu fit and proper testnya benar. Maka Rasulullah dan para sahabat Khulafaur Rasyidin saat itu membangun satu fungsi lain, lembaga namanya Diwan Hisbah. Wah, itu selebih dari sekedar Satpol PP Pak. Satu persatu ada kalanya disidak, dites pemahaman Islamnya, muamalahnya, dites jualannya, semuanya sampai dinyatakan layak dagang di situ atau terusir dari pasar Madinah.
Makanya hari ini kita masih bisa menemukan pasar Madinah itu saat azan berkumandang ditinggalin begitu aja, Pak. Nggak ada yang takut barangnya hilang, dicuri, diambil orang. Ya, karena masing-masing tahu hak dan kewajiban. Dikira Pak, jangankan barang dagangannya, mungkin juga tokonya diambil semua. Susah hari ini, baik. Padahal kalau kita membaca surat Al-Jumu'ah 9 dan 10, itu kan jelas ya. Kalau di 9 kan itu menjadi ayat yang mewajibkan kaum laki-laki sholat Jumat. Tapi para ulama kemudian mengeneralisir ini juga menjadi satu sebetulnya kewajiban untuk kita kaum muslimin saat azan berkumandang maka bersegera ya. Idza qudiyatis shalah fantas'al maaf ya ayyuhallazina amanu idza nudiya ila yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah ya. Jika sudah kemudian dikumandangkan atau masuk waktu sholat maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Wadharul bai'. Nah, itu ayat itu yang harus digarisbawahi oleh kita di surat Al-Jumu'ah ayat 9. Tinggalkanlah jual. Maka tafsirnya di berbagai kitab tafsir, para mufassir menyatakan setiap urusan dunia yang bisa melenakan kepada ibadah, maka itu urusannya adalah harus ditinggal. Wadharul bai'. Dan ini berlaku bukan hanya buat laki-laki ya, wajib sholat Jumat, tapi juga perempuan. Nah, inilah pentingnya kenapa kita juga harus mendidik istri kita dan anak-anak perempuan kita, terutama Jumat. Tatkala sholat Jumat berlangsung, bagaimana caranya ia tidak melakukan muamalah? Karena hukumnya jelas, wadharul bai', tinggalkan jual beli. Itu secara eksplisit. Secara umumnya setiap waktu sholat sebetulnya ini adalah larangan kita untuk melakukan urusan dunia. Masa Allah cuma minta berapa lama sih Pak? Untuk sholat zuhur, untuk sholat Jumat setengah jam paling. Apalagi di kantor-kantor ya begini. Khotibnya biasa sudah dikasih warning. Ustaz jangan lama-lama Pak. 15-20 menit. Ya karena paham. Ya karyawan habis sholat Jumat masih harus makan siang kan? Oke, tidak ada masalah. Yang penting rukun ya tersampaikan ya kan? Dan sunnah-sunnah dari khutbah sampai ya. Bayangkan urusan perut itu menjadi satu kata kunci. Maka Rasulullah tadi membangun pasar Madinah menjadi contoh ekonomi umat itu selesai. Habis itu Rasul membangun Baitul Mal, ya, lembaga yang menghimpun semua hartanya umat Islam. Siapapun yang butuh silakan datang. Patokannya ia masuk dalam kategori salah satu dari 8 asnaf, bukan seperti surat At-Taubah 60. Maka kalau dia masuk silakan ambil haknya di situ. Selesai Pak, nggak ada yang miskin. Semua orang bisa mengambil haknya. Si kaya bisa mendistribusikan hartanya lewat Baitul. Dan itulah kenapa kemudian peradaban Madinah menjadi peradaban yang luar biasa. Ya, menjadi bola salju yang luar biasa terus, ya, memberikan efek domino ke samping, kanan, kiri, atas, belakang peradaban, ya, sampai ke Eropa saat itu begitu sangat copy paste dari Islam. Sampai kira-kira tahun 80-90-an kita masih melihat Pak, film-film cowboy itu perempuannya nggak ada yang buka-bukaan. Waktu TV kita masih hitam putih. Orang-orang Eropa itu beneran pakai long dress Pak. Malu buat mereka keluar seperti sekarang. Ya, modernisasi yang digalakan oleh Barat itu justru mereka keluar dari ya, jati diri mereka. Dulu mereka ngikutin seperti Islam. Perempuan-perempuannya menutup, nggak ada tuh kayak sekarang. Tapi itulah hebatnya memang bagaimana umat Islam dibawa supaya keluar dari jati diri. Ya, maka satu persatu ayat Al-Quran itu kalau kita perhatikan Pak, Allah tunjukkan kebenaran. Ya, di surat Al-Baqarah 120 misalnya Allah mengatakan, "Wa tarda al yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada umat Islam sampai kalian umat Islam mengikuti milah mereka. Mereka tidak menghendaki kita murtad, enggak. Kita nggak dipaksa pindah agama, tapi kita dipaksa mengikuti milah mereka. Apa itu milah? Gaya hidup, lifestyle, pemikiran, gaya hidup, dan seterusnya. Maka ada istilah dalam perang pemikiran Ghazwul Fikri itu mereka mengemasnya dalam 4F, ya, absurd dari dulu zaman kita muda Pak. Fun, food, fashion,
and finance. Nah, lagi-lagi Pak, ada urusan ekonomi yang keempat itu. Fun-nya mungkin kita bisa redam Pak hari ini. Jangan ngikutin games, jangan ngikutin kesenangan orang-orang barat. Oke. Maka ketika berbiji misalnya diskotik apapun, itu kita akan gerak. Semua sepakat, tutup. Oke, fun. Kita bisa larang, bisa mengelola emosi kita. Kemudian food, kita juga nggak bisa Pak makan babi, makan sesuatu yang Allah haramkan. Alhamdulillah, gampang Pak. Fun, food, fashion juga gampang. Untuk menjaga diri, merawat aurat, ya kan, memeliharanya kita masih bisa. Tapi tak kalau masuk ke F yang keempat, susah Pak. Finance, masalahnya ini, yes, dikendalikannya ya dari mereka. Yang unik kan kalau kita bicara tentang moneter, tentang keuangan global Pak, yang ngaturnya adalah The Fed. Sementara The Fed itu kalau kita bicara makro Pak, itu bukan bank sentralnya resmi milik pemerintah Amerika Serikat, itu swasta. Unik ya, gimana ceritanya ada bank sentral swasta ngotak-atik, ngobok-ngobok, merusak semua tatanan ekonomi, bukan cuma satu negara, seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ya. Jadi ini uniknya bagaimana kemudian riba itu menjadi satu agenda mereka untuk tetap dipertahankan, dan kita mengikuti milah mereka. Finance tadi, segala sesuatu urusannya adalah kredit aja nih bunganya, kan sama-sama ridho Ustaz. Iya, bukan perkara di ridhonya Pak, tapi sudah jelas setiap suatu transaksi yang ada ribanya Allah larang, udah itu aja. Bukan perkaranya saya ridho sama-sama ridho. Itu ridho itu bukan di bab itu, tapi di bab tentang jual beli. Ya. Itu surah An-Nisa 29, wa taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum, baru tuh. Ya, wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesamamu dengan cara yang haram, yang batil, kecuali dengan jual beli yang ridho sama ridho antara minkum. Kalau itu betul penerapan ridho sama ridho itu kenapa? Antara jual beli. Maka di dalam Islam ada istilah kita boleh komplain, bahkan boleh kilah, mengembalikan barang kita dan meminta uangnya kembali. Nah ini Pak, itu nggak ada tuh. Ya, di kita sudah jadi keumuman. Para pedagang yang tidak tahu ilmu memasang tulisan, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Ngaji Pak, di fikih malah dilarang mengatakan. Bahkan Rasulullah mengeluarkan satu hadis khusus tentang itu. Siapa saja kemudian ridho, saudaranya meminta kembalian, ilah, ya, meminta kembali uang yang sudah disetorkan dan barang yang dikembalikan, maka Allah akan menghapus dosa. Belum ada Pak di agama lain jual beli kemudian dikonversi dengan penghapusan dosa, cuma di Islam. Cuma itu derajatnya lagi-lagi di pedagang yang beriman, yang dia ridho, boleh Pak kembaliin aja nih, saya kembalikan uangnya. Yang penting tentu barangnya tidak rusak, tidak cacat dan seterusnya, kan paham juga adabnya kan si konsumen. Tapi itu disepakati, Pak saya boleh kembalikan kapan? Boleh, 1 minggu dari sekarang ya. Silakan dikembalikan kalau barangnya tidak cocok, uangnya saya kembalikan. Nggak ada tuh tadi Pak. Ya, kata-kata barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Itu di Undang-Undang Perlindungan Konsumen saya, kebetulan saya majelis hakim di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Di Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 itu diatur Pak, nggak boleh. Lah kita sok-sokan bikin aturan sendiri. Nah, dalam Islam lebih Pak, itu dibolehkan. Dan tadi pedagang yang ridho, ya, barangnya dikembalikan dan uangnya diminta kembali, Allah akan menghapus dosa. Oh, malah harusnya kan bersyukur, Pak terima kasih ya Pak dikembalikan uangnya, barangnya dan uangnya diminta kembali, saya diampuni dosanya, alhamdulillah. Tapi belum nemu tuh Pak pedagang begitu, yang ada diblokir, dimarahin, wah habis lah, diperkarain kita, hanya gara-gara tadi. Padahal tadi jual belinya harus antara ridho sama ridho. Maka dulu Pak yang namanya fikih muamalah itu karena masuk, ya ini muamalah maliyah itu bagian dari bab fikih muamalah secara umum. Maka nomor 1 itu harus ada akad, ada ijab qabul. Kita tahunya ijab qabul itu cuma di di akad nikah Pak. Padahal ekonomi Islam itu intinya adalah akad tadi. Ya. Saya masih ingat Pak, nenek saya mengajarin saya waktu SD dulu. Itu kalau beli apa-apa panjang Pak ceritanya. Diterima ya Bang, mudah-mudahan barangnya bermanfaat, kata tukanannya ya Bu ya, terima uang. Ada ijab qabul itu Pak.
Dan hari ini kita sudah melihat itu tidak ada dalam muamalah kita. Akhirnya setelah sampai rumah, sumpah serapah yang kita saling sampaikan, entah dari sisi konsumen, entah dari sisi pedagang. Gitu aja. Gimana kita mau berkah perekonomian? Udah gitu, ya kan, tanpa kita sadari hulu ke hilirnya, untuk bicara sektor real, umat Islam tidak menguasai. Yang menguasai ya saudara kita dari non muslim, maka yang untung selalu mereka, kita nggak kebagian apa-apa. Jadi alih-alih kita pengen ekonomi Islam itu naik level, belum bisa. Level kita masih di level 1 nih Pak. Jadi kalau ngomongin ekonomi syariah tuh pasti jamaah awal mikirnya bank syariah ya Pak, itu doang Pak. Padahal ekonomi Islam bukan cuma bank syariah Pak. Gimana caranya kita naik level, kita ngomongin Pak pertanian syariah itu kayak gimana Pak? Ayo. Ini kan ngomongin pertanian Islami, ngomongin peternakan Islami, ngomongin perikanan Islami, ngomongin kehutanan Islami, semua aspek dalam agribisnis yang hari ini kita nggak ada yang pegang, Pak. Sekalipun tiap tahun lulusan sarjana pertanian, Pak. Tapi pertanian kita, aduh, sedih dong Pak kalau ngomong. Jadi kan kita harus ngomongin, gimana caranya pertanian kita ini sesuai dengan Islam. Sementara di Al-Quran itu banyak banget Pak bicara tentang pertanian, bicara tentang peternakan, bicara tentang perikanan. Ini kan bagian dari bagaimana umat Islam sejahtera kan. Nah ini yang tanpa kita sadari, seruannya 5 kali dalam sehari disebutin Pak. Ada kalimat azan itu hanya alal falah. Tapi banyak yang memahami hanya sebatas motivasi urusan dunia. Ya kan, marilah kita menuju kebahagiaan, marilah kita menuju kesuksesan. Padahal munasabahnya ada Pak di surat tadi Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. Al-Jumu'ah 9 itu bicara tentang hanya ala sholat. Ini bab tersendiri kalau kita membahasnya, memaknai hanya ala falah dalam Islam. Ayat 10-nya ternyata adalah penjabaran dari hanya ala falah. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Falah. Jika sudah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya, dan ingatlah Allah supaya kalian beruntung. Itu motivasinya hanya ala falah Pak. Berekonomilah kalian, kuasai semuanya sampai kalian bisa mensejahterakan diri kalian tanpa campur tangan kaum lain. Kita harus merdeka secara ekonomi, tapi jujur saja Pak. Yang ini coba Bapak perhatikan, setiap kali tahun baru pasar sepi Pak. Kita nyari tempe aja susah, itu tanpa kita sadari Pak. Karena saya sering nemenin istri ke pasar itu. Tahun baru itu sampai tanggal 5 itu agak susah tuh Pak, nyari sayuran sama tempe segala macam. Kenapa? Suppliernya nggak ada Pak, lagi liburan Natal dan tahun baru. Jadi artinya apa? Yang menguasain ekonomi kita mereka Pak. Sampai tahun baru kita susah nyari sayur Pak. Sayurnya ada Pak, ada di petani, tapi nggak nyampe ke pasar. Kenapa? Mereka distributor, menguasai roda. Kalau mau beli langsung ke petani ya nggak bisa juga Pak, kita di kota. Jadi bayangin, awal tahun baru itu banyak yang akhirnya petani nggak berani untuk panen dulu. Kenapa? Tahu kalau dia panen nggak ada yang nyampe ke pasar. Itu juga artinya distributor kita sampai ke pasar itu jadi lemah nih umat Islam. Siapa harusnya yang mengambil semua hasil panen umat Islam sampai di pasar? Wah ini PR lagi, benar? Ya, Masya Allah. Jadi jemaah sekalian, mudah-mudahan lewat kajian pembuka ini, dan saya bersyukur mudah-mudahan kalau ada atensi, yuk kita belajar fikih muamalahnya. Misalnya pakai kitab, oke, saya tawarkan nanti kita belajar fikih muamalah pakai Kifayatul Akhyar misalnya. Itu yang paling gampang Pak, yang mudah dipahami, karena semua merujuk pada kitab fikih yang mudah ini dipahami, Kifayatul Akhyar, supaya kita memahami dasar-dasar muamalah itu Pak. Yang berarti kita itu bagaimana kita menjaga setiap yang kita asuh, ya, kita masukkan ke dalam mulut kita, yang kita nafkahkan ke anak istri kita, itu terjaga. Kita benar-benar bisa memastikan insya Allah halal ya. Insya Allah kalau halal menjadi thayyib, menjadi mubarak, menjadi berkah, ya kan? Tapi kalau kita tidak memastikan, ya gak usah muluk-muluk kita bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Tuh Pak, dari urusan ekonomi ini kita bisa nyambung sampai ke urusan sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa? Ya nggak bisa membangun sakinah, mawaddah, warahmah tanpa tadi sesuatu yang kita ternyata biarkan apinya di dalam sekam. Ibarat tanah gambut di Kalimantan yang kita lihat dari atas nggak kelihatan ada apinya, tapi di bawah itu masih bisa menyimpan bara api. Sehingga kebakaran hutan kalau di Kalimantan tuh nggak bisa selesai sebentar. Kayak gitu Pak, kita memendam bara api di dalam rumah tangga yang ternyata sumbernya dari ekonomi yang tidak diberkahi oleh Allah. Nah ini kita takutkan. Maka beruntunglah kalau yang belum menikah kemudian mempelajari ekonomi Islam dulu. Yang saya sarankan kepada para pemuda-pemudi yang belum menikah, yuk perbanyak dulu ilmunya tentang fikih muamalah, tentang ekonomi Islam supaya paham. Karena ekonomi Islam itu dari akad saja beda Pak. Saya buat sebuah analogi Pak. Kenapa akad itu menjadi penting? Contoh ada dua pasangan, laki-laki dan perempuan, kemudian tinggal di sebuah rumah, sebuah ruangan, kontrakan kecil lah bisa, kos-kosan. Yang satu karena sudah menikah, saya yakin tetangganya nggak ada yang usil Pak. Sekalipun itu pasangan nutup pintu, nutup jendela, gelap-gelapan karena sudah dimaklumi mereka suami istri. Ya. Bahkan kalau sudah lahir anak pertama, ada aja tuh yang julid ya. Kapan nambah? Emang kira gampang Pak bikin anak. Yang belum kasihan kadang-kadang. Kok belum punya anak juga? Emangnya bikin anak tuh urusan manusia gitu. Kalau bisa bikin pakai adonan bakso, Pak, bikin yang bagus Pak. Ada itu mulut-mulut lemes begitu ya kadang-kadang. Maka kalau kita paham tentang ilmu, jangan sekali-kali kita menanyakan sesuatu yang mungkin orang tidak berkenan. Ya, jangan pernah menanyakan sudah menikah atau belum, kecuali dia naik ngomong sendiri. Ya, atau kita baca dalam cukup tahu saja kan. Menanyakan kapan punya anak, kapan punya adiknya lagi, itu repot Pak. Ya. Kemudian yang satu lagi pasangan ini karena belum menikah, tatkala mulai tutup pintu, saya yakin tetangganya udah mulai resah. Ngapain nih berdua? Apalagi mulai tutup jendela, mulai gelap-gelapan. Saya yakin berujung pasti ya udah digerebek. Dan bisa kadang-kadang sekarang itu kan naudzubillah ya Pak, hukum masyarakat tuh akhirnya berlaku diarak keliling kampung, telajam segala macam. Padahal ya kalau dilihat dari syariah ini nambah dosa baru sih sebenarnya. Maka perlu diingatkan kalau kita menghukumi, tetap ingat ya prinsip-prinsip Islam. Boleh mereka diarak tapi jangan membuat dosa baru. Ya tutup di auratnya, jangan karena mereka pelaku perzinahan terus mereka diarak dalam keadaan bugil misalnya, itu nambah dosa. Semua yang kena dosa. Jadi tetap perlakukan mereka sebagaimana mereka juga manusia. Ya, ketika mereka tidak melawan ya sudah. Hukuman sosialnya arak keliling kampung, dipajang di balai desa. Ini pelaku perzinahan. Udah biar menjadi jerah. Nah, kenapa masyarakat resah Pak kepada pasangan yang kedua? Sepele apa ya? Karena tidak punya hubungan mereka menjadi sah hanya gara-gara akad, hanya gara-gara ijab kabul. Saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gak nyampe semenit gitu Pak. Saya kan bapak-bapak yang sudah pengalaman senyum-senyum mengingat dulu prestasinya. Mengucapkan kabul begitu cepat. Karena biasanya iseng tuh penghulunya yang ditepak. Lagi fokus dikagetin. Coba kalau yang disebut nama mantan Pak, itu gimana ceritanya? Untungnya kita fokus. Biasanya dikasih amalan sebelum ijab kabul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biar lisan kita terjaga. Biar disebut bukan mantan Pak, nggak bisa move on mungkin. Alhamdulillah Pak. Tapi itulah kenapa di Al-Quran disebut sebagai mitsaqan ghalidhan, pertanggungjawaban yang amat agung. Saat kita menyatakan saya terima nikah dan kawinnya Fulan binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, itu artinya tanggung jawab si ayah, si wali berpindah kepada kita laki-laki. Urusan hidup dan matinya, surga dan nerakanya kita yang tanggung jawab. Nah, yang paling repot Pak tadi memastikan urusan perutnya terjaga dari yang haram. Itulah bab ekonomi Islam gitu, bab fikih muamalah. Dan hari ini itu kayaknya berat Pak. Saya punya binaan aja sekitar setelah 4 tahun kemudian bubar jalan Pak jemaah.
Nggak tahu kenapa, Allah alam, mungkin itu tantangannya. Belajar ekonomi Islam itu untuk bisa istiqomah itu berat Pak. Ya, saya ngajar di kampus aja di prodi ekonomi Islam, mahasiswanya begitu Pak, bisa dihitung jari. Tahun ini kami ternyata bukan cuma di satu kampus kami saja, di kampus lain juga untuk menerima prodi ekonomi Islam di kampus swasta ya. Kalau di negeri mungkin karena prestise negeri, jadi masih banyak. Tapi kalau di kampus swasta yang punya prodi ekonomi Islam itu menyusut Pak, nggak tahu kenapa. Ya. Itu jumlah mahasiswanya nggak lebih 20 orang, ya. Itu udah bagus banget Pak, 20 orang. Jadi, kelihatan banget untuk paham ekonomi yang Islami itu masih jauh panggang dari aku itu. Ya, jadi ini menjadi PR buat kita Pak, bahwa ternyata satu ekonomi yang penting ini itu bisa merusak semua tatanan keluarga. Bahkan urusan sampai keranjang Pak, kalau itu ekonominya Islami, Masya Allah, berkah. Ya. Kalau istri Pak, sekarang kita bikin analogi yang kedua Pak. Kalau istri yang paham ekonomi Islam yang tidak, saat kita laki-laki misalnya nanti Allah uji dengan ujian ekonomi, beda Pak. Contoh Pak, dua pasang suami istri yang sama-sama diuji, misalnya suaminya baru di PHK, rumahnya telat bayar sudah 3 bulan, ya sudah itu, ya pokoknya belum bayar 3 bulan, kemudian anaknya lagi sakit keras dan utang di sana sini. Kira-kira Pak, satu hari emosi istrinya pasti akan meledak. Yang tidak paham ekonomi Islam sudah bisa kita tebak seperti di sinetron-sinetron. Istrinya akan marah-marah, ya, akan konser, ya, marah-marah. Bahkan yang suaminya tidak pernah percaya ada UFO, bisa jadi bisa melihat langsung Pak ya, ada piring terbang gitu ya. Hanya gara-gara urusan ekonomi. Dan ujungnya pasti kalau sudah begini setan senang tepuk tangan, dan tanpa terasa lisan akhirnya tergelincir, cerah, sudah selesai. Dan ternyata Pak, prestasi setan itu dalam hadis Rasulullah bukan bisa membuat seorang membunuh, bukan karena seorang bisa korupsi, bisa mengambil harta dan seterusnya, bukan. Tapi tatkala ada seorang setan yang bisa tatkala setan bisa membuat sebuah rumah tangga porak-poranda. Tatkala suami istri bisa bercerai. Sampai dalam hadis itu kata iblis, sini duduk di singgasana. Itu ibaratnya saya kayak ngebayangin itu tiap sore mungkin ngumpul sales-sales di satu warung, satu tempat, kan biasa begitu. Senior suka nanyain supervisornya gitu, laporan masing-masing. Setan laporan, Pak, hari ini saya bisa bikin orang ngebunuh. Belum apa-apa, mungkin kayak gitu. Saya bisa bikin orang korupsi, belum apa-apa. Ada yang satu bilang, junior baru Pak, mantap. Saya bisa bikin suami istri bercerai. Wah, langsung pagi duduk di sini. Ternyata itu Pak. Ya, maka kenapa kalau hawanya pulang ke rumah itu ada aja. Jadi itu harus istighfar perbanyak. Kenapa tadi Pak harus dibangun dengan ekonomi Islam supaya tadi membuat sakinah, mawaddah dan rahmah, kasih sayang. Karena memang setan, iblis nggak ridho Pak kita beribadah lewat rumah tangga. Dan tadi prestasi terbesar setan adalah tatkala bisa membuat suami istri bercerai. Nggak ada yang menggugat Pak. Semua ulama sepakat ternyata itu Pak. Dan itu hari ini kalau kita saksikan berapa banyak Pak rumah tangga yang berujung bubar di pengadilan agama. Hari ini kalau kita mau lihat pengadilan agama Pak, kayak puskesmas Pak, kayak puskesmas penuh tiap hari Pak. Dan kira-kira kalau saya tanya lagi Pak tuh, itu kira-kira cerai talak apa cerai gugat? Nah yang sedih adalah hari ini banyaknya cerai gugat Pak. Kalau cerai gugat berarti siapa yang mengajukan? Istri. Apa biasanya faktornya? Ekonomi Pak. Ya Allah ya Allah. Lagi-lagi Pak, ekonomi. Dan tangan tadi yang terbesar datang dari setan dan iblis. Selamat manusia, ya kan? Kalian hancur hanya gara-gara diuji lewat ekonomi. Tadi kalau punya istri yang paham ekonomi Islam, ketika suaminya di PHK, siapa sih yang pengen di PHK Pak? Kan nggak ada. Tapi dia sabar, justru dia menjadi pelindung, menjadi penguat. Dia cukup bilang gini Pak, kira-kira kalau kita punya istri begini Pak, malu nggak kita sebagai laki-laki? Mas, Abi, beras kita habis. Hari ini kita sahur ya.
Masih ada nggak kira-kira? Insya Allah ya, mudah-mudahan masih ada istri yang ketika suami lagi kesulitan, dia nggak nambah beban suami, tapi justru membuat suaminya makin kuat. Itu yang kita butuhin, Bu. Mudah-mudahan masih ada, Bu, muslimah soleha yang ketika suami dikasih ujian begitu, dia menguatkan, bukan menambah beban suami tadi. Terus dia ngingetin, Mas, nanti kalau keluar jangan lupa sholat duha dulu. Ya, insya Allah di rumah juga didoain sama Umi dan anak-anak. Mudah-mudahan rezeki kita hari ini Allah berkahi. Masya Allah, Pak, saya yakin nangis kita, Pak. Jadi suami nggak kepikiran selingkuh tuh nggak ada. Kita punya satu rumah yang ternyata umur warahmatullahi baiknya terbaik. Itu istri terbaik, ya, yang Allah turunkan pada laki-laki yang terbaik. Jadi ternyata kuncinya di istri, Pak. Itulah kenapa dulu kalau kita bicara tentang kisah rumah tangga di keluarga Ibrahim alaihissalam, pernah satu ketika Nabi Ibrahim datang ke rumah Ismail alaihissalam pada putranya dan tidak menemukan Ismail, hanya bertemu dengan menantunya. Tapi menantunya ini kurang adabnya, Pak, akhlaknya buruk. Apa yang dipesankan Nabi Ibrahim kepada istrinya, sampaikan kepada Ismail, ganti pintu rumah. Artinya apa? Berapa kalau bapak udah bilang begitu? Nah ini juga perlu pendalaman lebih rinci, Pak, ya. Sampai kemudian Nabi Ibrahim itu turun tangan begitu dan mengucapkan itu mungkin tidak sekali dua kali, ya. Tidak mungkin juga tiba-tiba begitu. Saya yakin seorang ayah tidak mungkin merusak rumah tangga anak. Tapi mungkin karena beliau punya sesuatu yang tidak dimiliki manusia lainnya, karena beliau Nabi, beliau bisa melihat bagaimana ke depannya, sehingga hal itu yang perlu disampaikan. Jadi status hukum bercerai itu ya tetap halal, kan? Abdul halal indallahi at-talaq. Sesuatu yang halal di sisi Allah tapi dibenci, itulah talak, bercerai. Jadi hukumnya boleh, Pak, tapi itu opsi terakhir, tatkala tidak ada lagi opsi lain yang bisa membuat dua pasangan itu kembali akur. Ya sudah, bisa baikkan. Yang penting tidak ada yang kemudian menjadi korban dari hal ini. Biasanya kalau sudah punya anak, terutama anak perempuan, itu yang harus dipikirkan. Kalau kita naudzubillah min dzalik diuji dengan perceraian, pikirkan matang-matang soal anak perempuan itu. Tidak ada istilah bekas ayah. Kalau bekas istri ada, bekas anak, bekas ayah ada. Dan bapak tetap menjadi walinya selama masih hidup. Jangan biarkan kemudian nasib anak tidak bisa menikah hanya gara-gara KUA menolak untuk menjadi wali hakim sampai jelas di mana status posisi ayah kandung. Itu akan ditanya, Pak. Ya. Sampai dinyatakan ada kuburannya, ada informasi dari keluarga kandungnya bahwa nama tersebut sudah meninggal, baru KUA akan mempertimbangkan sidang isbat menunjuk wali hakim. Gak semudah yang kita pikirin kayak di sinetron di film, Pak. Langsung saja penghulu yang menikahkan. Enggak asal, Pak, itu sutradaranya sama penulis naskahnya enggak ngaji itu, Pak. Di mana ceritanya penghulu bisa menikahkan? Enggak ada, Pak. Penghulu itu cuma mencatat, memimpin upacara pernikahan. Tapi ijab kabul itu hanya dilakukan wali. Enggak ada ceritanya di dalam Islam, ya, ijab kabul dilakukan oleh penghulu, bukan oleh wali. Wali itu siapa? Ayah kandung. Ayah kandung meninggal, maka diganti oleh paman. Berarti saudara laki-laki kandung dari si ayah. Saudara laki-laki si kandung si ayah tidak ada, kakek, berarti bapaknya si ayah. Tidak ada juga anak laki-laki kandung. Tidak ada juga anak sebapak. Bisa jadi beda produk, Pak. Beda ibu, tapi bapaknya sama, bisa. Nah ini yang harus dibangun komunikasinya. Gimana ceritanya poligami tapi tetap akur? Kita yang susah, Pak. Ya, di sana di istri pertama ada anak laki-laki, Pak. Di istri kedua anak perempuan. Pas mau nikah bapaknya meninggal. Udah nggak ada siapapun, tinggal dia tuh dari anak laki-laki dari istri pertama, repotnya, Pak. Nggak bisa. Tetap kau akan menyarankan tolong hubungi sampai dia mengatakan saya tidak bisa jadi wali rekam. Itu akan jadi bukti di sidang isbat KUA bahwa bisa di wali hakimkan. Tapi kalau nggak ada pernyataan itu masih digantung, Pak. Si dua calon pengantin tadi suruh ngejar-ngejar tadi kakak sebapaknya yang bisa jadi dia mau, tapi beratnya apa? Sama ibunya nih. Itu saya pernah ngalamin, Pak, kayak gitu.
Kakaknya mungkin sudah terima Pak ya, sudah berdamai dengan keadaan. Oke lah, kita ternyata ditakdirkan punya bapak yang sama. Saya jadi bapak, jadi kakak sekandung, kakak sebapak kan. Oke, saya nikah. Ternyata pas mau begitu muncul ibunya, ibu nggak ridho kamu jadi wali dia. Udah selesai itu Pak. Gak bisa dilanjutkan apa? Dia terikat dengan birrul walidain pada ibunya itu. Dengan berat hati dia bilang, saya nggak bisa jadi wali kamu, saya wakilkan, saya amanahkan kepada KUA, silakan menunjuk wali hakim. Itu kalau tahu ilmu, kalau enggak mereka. Nah yang lebih berbahaya lagi, saya pernah punya jemaah yang bertanya, dia baru tahu belakangan ketika hakmin menjelang menikah, si anak perempuan ini tahu kalau dia ternyata bukan anak yang lahir setelah menikah, alias anak yang lahir di luar pernikahan. Wah repot itu. Dan saya sampaikan, mohon maaf, kamu nggak bisa diwaliin oleh bapak ini, karena bapak ini statusnya hanya bapak biologis, bukan bapak kandung. Terus gimana? Sampaikan pada calon pengantin pria dan keluarganya kondisi begini dan daftarkan ke KUA untuk disidang isbatkan bagaimana baik. Malu, yaitu resiko. Tapi itulah kenapa tidak jauh-jauh hari Pak, jujur. Tapi bukan cuma jujur Pak, itu jangan suka menormalisasi hal seperti itu. Ya, married by accident atau sesuatu yang tadi hamil di luar nikah, alhamdulillah. Dan maka jamaah sekalian, ya, karena sudah mau habis, ini dibuka sesi tanya jawab atau ditutup saja, Ustaz? Ditutup saja. Yang mudah-mudahan pertemuan perdana, kebetulan saya baru pertama kali ngisi kajian zuhur di Masjid An-Naml ini. Mudah-mudahan kita semuanya Allah senantiasa berikan hidayah dan taufik untuk bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu dan duduk di majelis ini. Selama insya Allah guru-guru kita menyampaikan kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah, insya Allah adalah guru-guru kita. Ya, yang tidak perlu kemudian membeda-bedakan. Insya Allah kita ambil maslahat, ambil yang baik. Insya Allah saya menyampaikan kebenaran. Kalau ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf itu datang dari kekurangan saya. Tapi insya Allah semua kebenaran datang dari Allah. Memang berat Pak untuk mengelakkan, tapi itulah yang mungkin hari ini masih kurang dari kita umat Islam mayoritas Indonesia. Kita belum bisa hijrah maksimal totalitas dalam bidang ekonomi. Masih banyak hal-hal yang ternyata fikih muamalahnya belum dibuka. Babnya masih utuh, masih bagus tuh Pak. Belum pernah disentuh, belum ada mungkin bekas-bekas jari kita di lembaran-lembaran bab fikih muamalah ini. Padahal itu urusannya Masya Allah, lengkap sekali. Dan kalau kita mau jujur, Rasulullah 23 tahun di Madinah itu muamalahnya dahsyat. Itu menjadi contoh dari kita. Bagaimana Rasulullah menjadi seorang suami, Rasulullah menjadi seorang ayah, Rasulullah menjadi seorang kepala negara, menjadi seorang imam, jadi masyarakat biasa. Ya kan? Itu dicontohkan Rasulullah. Dan kita belum sepenuhnya melihat itu sebagai sebuah role model. Kita baru sebagian saja. Dan mudah-mudahan kedepannya ada waktu, ada keluangan, ada niat kita untuk terus mengkaji insya Allah apa yang tadi kita pelajari. Dan mudah-mudahan Allah berkahi ya, sehingga insya Allah kalau kata Rasulullah ya, dalam hadis riwayat Baihaqi terakhir sebelum saya tutup ya, kata Rasulullah siapa yang berhijrah karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik insyaallah ya. Innaka lan tad'u lillahi azza wa jalla ya, insyaallah nanti akan diganti atau dibalas dengan kebaikan yang lebih baik insyaallah ya. Yang penting kita punya niat untuk hijrah perlahan, pelan-pelan, sekalipun itu memang berat. Mudah-mudahan dengan cara begitu kita akan dibersihkan hartanya, sehingga harta yang halalan, thayyiban, mubarak. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Kita tutup membaca hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.